Film ini menceritakan tentang seorang pria yang berhasil bertahan hidup dari bencana ledakan suar matahari, di mana pada saat itu, dia mencoba membuat sebuah robot untuk membantunya di tengah panasnya radiasi matahari. Jadi teman-teman, diceritakan tahun 2031, bumi kita telah berubah menjadi lautan padang pasir. Semua itu disebabkan oleh ledakan suar matahari yang membuat radiasi sinar ultraviolet semakin tinggi hingga menghancurkan lapisan ozon. Nah, karena lapisan ozon hancur, maka suhu di bumi pun naik mencapai 60 derajat Celcius. Awalnya, karena mereka semua bertahan di dalam rumah masing-masing dan juga di dalam bunker, mereka bisa selamat. Namun lama-kelamaan persediaan makanan pun mulai habis dan akhirnya manusia berebut bahan makanan. Singkat cerita, 10 tahun berlalu, keadaan bumi semakin buruk dan kehidupan manusia sudah diambang batas. Dan disinilah kita bisa melihat seorang pria bernama Vince. Dia berhasil bertahan hidup dengan menjadikan sebuah pabrik sebagai tempat tinggalnya. Dia adalah seorang mekanik yang biasa membuat peralatan elektronik termasuk robot. Di sana, ia tinggal bersama seekor anjing bernama Goodyear dan sebuah robot bernama Dewey yang ia buat sendiri. Sehari-hari berkeliling di kota, dari satu gedung ke gedung yang lain untuk mencari makanan dengan menggunakan pakaian khusus untuk melindungi tubuhnya dari paparan sinar ultraviolet. Pada saat itu, Vince melihat ada sebuah badai pasir yang menuju ke arahnya, sehingga ia pun langsung kembali ke rumahnya. Sesampainya di rumah, dia langsung membersihkan pakaian dan juga robot Dewey agar pasir tak merusak sistemnya. Selain daripada itu, ia juga selalu mengumpulkan buku yang ia temukan untuk menghilangkan rasa bosan saat tidak beraktivitas. Karena akhir-akhir ini Vince merasa kesehatannya mulai menurun, ia pun mencoba membuat robot lain untuk membantu melakukan beberapa pekerjaan berat dan menjaga Goodyear. Nah, dengan buku-buku tadi, Vince berusaha mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dan memasukkan informasi itu ke dalam software untuk menjalankan robot tadi. Hingga akhirnya, ia berhasil membuat robot itu bergerak sesuai dengan perintah yang telah ia berikan. Meskipun awalnya sempat mengalami masalah pada sistem komunikasi, tapi setelah diperbaiki, robot itu akhirnya bisa berbicara dengan menanggapi semua yang telah diperintahkan oleh Vince. Selain daripada itu, ia juga memasukkan beberapa peraturan, yaitu robot tidak boleh melukai manusia, robot tidak boleh membiarkan manusia kesusahan, dan robot harus bisa melindungi Goodyear. Singkat cerita, di sana ia melihat sebuah badai besar menuju ke tempatnya dan diperkirakan badai itu akan berlangsung selama 40 hari. Nah, karena persediaan tinggal sedikit dan tidak mungkin ia bisa bertahan selama itu, akhirnya ia pun pergi ke Francisco, sebuah tempat yang belum pernah ia kunjungi. Akhirnya setelah semua persiapan selesai, mereka pun akhirnya pergi menggunakan sebuah mobil. Setelah cukup jauh, mereka pun memutuskan untuk beristirahat sambil memperbaiki si robot, karena robot itu mengatakan ada sesuatu yang aneh di kepalanya. Namun pada saat itu, tanpa disadari ternyata badai bergerak lebih cepat dari yang diperkirakan, sehingga mereka pun langsung pergi lagi dan melanjutkan perjalanannya. Namun karena badai itu datang terlalu cepat, mereka pun memutuskan untuk keluar dari mobil, kemudian dibantu dengan para robot Vince mengikat mobilnya agar tidak terbawa oleh badai tersebut. Lalu ketika salah satu tornado mulai menabrak mobil, terlihat beberapa pasak terlepas dari tanah. Namun untung saja mereka masih bisa selamat. Akhirnya, setelah badai selesai, mereka pun keluar untuk mengganti ban mobil yang rusak akibat badai tersebut. Lalu pada saat itu, Vince merasa bahwa si robot harus memiliki nama. Dan ketika ia mengatakan hal tersebut, si robot pun merasa sangat senang karena selama ini ia ingin memiliki nama. Lalu setelah berdebat cukup lama, akhirnya diputuskan bahwa nama robot itu adalah Jeb. Singkat cerita, keesokan harinya, Jeb, Goodyear,
dan Dewey saling menggonggong, sehingga membuat Vince terbangun sambil marah-marah. Dan ternyata pada saat itu Jeb mencoba mempelajari bahasa anjing karena selama ini Goodyear tak bisa akrab dengan dirinya. Akhirnya setelah itu Vince menceritakan masa lalunya saat masih bekerja di sebuah perusahaan teknologi. Ia mengatakan bahwa kepercayaan terhadap seseorang dapat membuat hubungan mereka menjadi lebih baik, seperti saat ia bekerja dengan timnya untuk menyelesaikan suatu masalah. Di tengah perjalanan saat Vince menemukan sebuah tempat makan, ia dan Goodyear mencoba mencari sesuatu yang bisa mereka makan, sementara Jeb bertugas menjaga mobil. Namun karena penasaran, Jeb mencoba mengemudikan mobil itu yang membuat Vince sangat marah dan mengatakan bahwa tubuh manusia dan hewan berbeda dengan tubuh Jeb, karena mereka akan langsung terbakar saat terkena cahaya matahari. Sontak mendengar hal itu, Jeb merasa sangat sedih karena ia hanya ingin membantu Vince. Akhirnya, setelah itu, Vince pun mau mengajari Jeb untuk mengemudi. Ketika malam tiba, mereka melihat aurora yang sangat indah, dan di sana Jeb bertanya mengapa mereka tak bepergian saat malam hari untuk menghindari cahaya matahari. Lalu Vince pun mengatakan bahwa ada sesuatu yang jauh lebih berbahaya, yaitu manusia yang kelaparan. Singkat cerita, keesokan harinya Vince pun demam, dan Jeb pun pergi mencari beberapa obat di salah satu kota. Nah, di sana ia menemukan sebuah rumah sakit, lalu ia menyuruh Dewey berjaga di bawah sementara Jeb pergi ke atas untuk mencari obat dan makanan. Di sana Jeb sempat menemukan jaket, namun saat akan mengambil sekotak makanan di tempat lain, Dewey tak sengaja menginjak ranjau dan menghancurkan tubuhnya. Sementara itu Vince yang menyadari robotnya berada di sebuah kota, ia pun langsung pergi menyesalnya, namun sayang, Dewey pun sudah hancur berkeping-keping. Lalu setelah menemukan Jeb, ia pun mengatakan bahwa Dewey sudah tiada, sehingga mereka harus segera pergi dari kota itu sebelum orang lain menemukan keberadaan mereka. Kemudian saat malam tiba, ada sebuah mobil yang mengikuti mobil mereka, sehingga mereka pun melaju lebih cepat. Setelah merasa cukup jauh, mereka bersembunyi di dalam sebuah terowongan, namun di sana mobil mereka sempat tersangkut. Untung saja Jeb pun mampu mendorong mobil itu hingga akhirnya mereka berhasil bersembunyi. Setelah aman, Vince selalu sadar jika panel surya pada mobilnya rusak. Ia pun sempat putus asa dan mulai menyerah. Di sana Vince sempat marah, namun Jeb meyakinkan Vince jika mereka pasti bisa menuju jembatan yang ada di San Francisco. Setelah mendengar hal itu, Vince lalu menceritakan masa lalunya ketika bencana itu mengubah manusia menjadi lebih ganas dari hewan liar. Beberapa bulan setelah bencana ledakan suar matahari terjadi, Vince sempat mencari persediaan makanan dan berhasil menemukan sebungkus mie, tapi saat itu ia tak berani keluar karena ia melihat ada seorang gadis kecil yang sedang mencari persediaan makanan bersama ibunya. Awalnya ia berniat untuk menghampiri mereka, tapi tiba-tiba saja ia mendengar bahwa si ibu menyuruh gadis itu untuk menembak siapapun yang dia lihat. Mendengar hal itu, Vince hanya bisa diam sambil mengamati mereka berdua. Dan tak lama kemudian setelah itu tiba-tiba muncul sebuah mobil yang melintas di depan mereka. Dan saat ibu menyuruh orang yang ada di dalam mobil itu untuk meninggalkan mereka, orang itu pun langsung menembak mereka berdua. Setelah mobil itu pergi, Vince mendekati mereka dan ketika ia membuka tas yang dibawa oleh gadis kecil itu, ternyata isinya seekor anjing kecil, sehingga ia pun merawatnya dan diberi nama Goodyear. Nah, sejak saat itulah Vince berusaha untuk tidak mendekati manusia lagi karena ia menganggap bahwa semua manusia jauh lebih berbahaya daripada bencana itu sendiri. Keesokan harinya mereka berusaha melanjutkan perjalanan, tetapi ketika mereka hampir sampai, mereka tak sengaja menabrak seekor kupu-kupu, sehingga mereka berhenti dan membangunkan Vince. Lalu saat ia melihat alat pengukur radiasi, ternyata mengalami penurunan. Ini artinya dampak ledakan suar matahari itu telah berakhir. Kemudian Vince mencoba berjalan keluar tanpa menggunakan pakaian anti radiasi. Dan ternyata kulitnya tidak terbakar, sehingga ia pun sangat senang dengan kejadian tersebut. Pada saat itu mereka pun berjemur setelah sekian lama tidak bisa melakukan hal itu. Lalu di sana Vince bercerita tentang masa lalunya, di mana ayahnya meninggalkan rumah sebelum ia dilahirkan.
Namun saat usianya menginjak 15 tahun, ia mendapatkan sebuah poster yang berisi tulisan bahwa ayahnya ingin bertemu dilengkapi sebuah foto jembatan San Francisco. Sejak saat itu ia bekerja dengan sangat keras hingga berhasil membeli sebuah jas putih yang saat ini sedang ia pakai. Vince berniat menunjukkan jas itu pada ayahnya, namun sayang ia tidak bisa pergi ke sana karena saat itu ibunya sedang sakit. Lalu tak lama kemudian, setelah ibunya meninggal, dunia tiba-tiba dilanda bencana ledakan suar matahari, sehingga ia pun tak bisa pergi ke San Francisco untuk menemui ayahnya hingga saat ini. Lalu kemudian saat itu Vince mengajari Jeb untuk bermain bola dengan Goodyear. Tiba-tiba saja Vince batuk dan mengeluarkan darah, lalu membawanya masuk ke dalam mobil. Lalu ketika malam tiba, Vince pun akhirnya meninggal dunia. Setelah kepergian dari Vince, awalnya Jeb merasa kesepian. Namun saat ia melihat Goodyear kelaparan, ia mencoba mencari tahu cara membuka kaleng makanan. Dan setelah berhasil membukanya, ia pun memberikan makanan itu pada Goodyear. Lalu kemudian setelah itu mereka bisa saling percaya satu sama lain dan memutuskan untuk melanjutkan perjalanan menuju San Francisco. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian terlihat tanaman-tanaman liar mulai tumbuh di sekitar tulisan yang dibuat oleh Jeb. Sementara Jeb sendiri saat itu sedang mengamati beberapa pesan yang tertempel. Melihat semua itu, ia sadar bahwa masih ada beberapa manusia yang berhasil bertahan hidup. Hingga akhirnya mereka berdua memutuskan untuk mencari orang-orang tersebut. Akhirnya film pun selesai.